Keluarga Oikumene dengan Ani Padele di sini. Pandangan Alkitab atas penebusan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca kitab Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Amin, firman Tuhan. Teks bacaan, perkawinan di Kana. Banyak hal yang mau diajarkan Tuhan kepada kita. Yang pertama, undanglah Yesus dalam hidupmu. Perkawinan adalah awal berkeluarga. Ketika kita masuk dalam keluarga, mulailah dengan menghadirkan Tuhan Yesus. Jangan menunggu nanti ketika hidupmu morat-marit, tapi mulailah sekarang. Di awal kegiatan, di awal rencana, di pagi hari, saat ini ketika kita mengawali hari kerja kita. Yang kedua, Tuhan menggunakan tempayan pencuci kaki. Tuhan Yesus bukan sekedar mau melambangkan bahwa kehadirannya di dunia ini adalah untuk mencuci dosa dalam hidup kita. Tetapi juga Tuhan Yesus mau menunjukkan kemuliaan Bapa di surga lewat hal-hal yang tidak kita perhitungkan. Dari tempayan pencuci kaki dijadikan anggur yang berkualitas tinggi. Dari hal yang sederhana dalam hidup ini, Tuhan akan pakai menjadi saksi kemuliaan namanya. Jadi, jangan pandang enteng cara kamu bertutur sapa kepada orang lain. Cara kita melayani, cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena melalui hal itulah Tuhan mau memakai hidup kita menjadi saksi kemuliaan namanya. Yang ketiga, dibutuhkan ketaatan akan cara Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berkata, pasti ada maksud dan kehendaknya yang perlu kita taati. Seperti pelayan-pelayan yang diperintahkan menaruh air ke dalam tempayan. Banyak orang yang meminta tolong kepada Tuhan dan sekaligus menentukan apa dan bagaimana caranya harus dikerjakan. Namun dalam kisah ini yang diminta Tuhan adalah kita minta tolong kepadanya secara spesifik dan biarkan Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya. Perubahan yang Tuhan kerjakan dan ketaatan kita sebagai tanggapan kepadanya perlu dirasakan oleh orang di sekitar kita. Ketika Tuhan bekerja, perubahan yang pertama terjadi adalah hati, karakter, iman, paradigma. Itulah yang pertama-tama perlu mengalami perubahan. Dan perubahan itu tentu tidak hanya terjadi dalam diri kita, namun berdampak pada orang yang terlibat dalam kehidupan kita keseharian. Hal-hal itulah yang terjadi ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita dan berserah kepadanya untuk mengendalikan hidup kita. Bagaimanapun hidup Anda saat ini, apakah kita sedang merasa di atas karena keberhasilan atau kita sedang frustasi akan hidup ini, tetap biarkan Tuhan yang pegang kendali. Hidup kita akan memiliki makna yang penuh ketika kita izinkan Ia mengubah hidup kita dan kita taat kepadanya dan mengalami perubahan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Amin, firman Tuhan.